Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Langgeng Widoyo, calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, pendidik dalam mendidik anak sejatinya harus melihat kodrat diri anak dan kodrat zamannya. Sebelum belajar modul ini, pola pikir saya adalah anak harus mengikuti cara belajar mengajar saya. Semua kegiatan siswa saya atur yang tujuan saya agar kelas menjadi kondusif, sehingga memerdekakan anak dalam pembelajaran berkurang. Kemudian kadang-kadang dalam pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan metode kurang bervariasi, yaitu ceramah dan tanya jawab saja. Selain itu juga kurang berpusat pada siswa. Hal itu menyebabkan siswa menjadi kurang antusias dalam belajarnya, sehingga informasi yang didapatkan berkurang. Kemudian, rencana pembelajaran saya hanya fokus pada mengajar ilmu pengetahuan anak-anak saja. Padahal ada pemetaan anak berdasarkan bakat, minat, dan potensi anak, dan juga ada pendidikan budi pekerti yang harus saya didikkan kepada mereka. Saya juga lebih berorientasi pada hasil atau nilai saja dibanding dengan proses pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini, peran saya sebagai pamong sangat kurang. Setelah belajar modul ini, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dari diri saya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Saya harus mengajar anak-anak sesuai dengan karakteristiknya, karena setiap anak memiliki karakteristiknya masing-masing. Setiap anak akan merdeka dalam belajarnya sesuai dengan karakteristiknya dan cara belajarnya masing-masing. Maka saya yakin mereka akan mampu belajar dengan lebih baik, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Kedua, saya harus meningkatkan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dengan metode pembelajaran yang menarik dan melibatkan seluruh siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan yang ketiga, saya juga akan lebih berorientasi pada proses daripada hasil, misalnya dengan menginsersi pendidikan budi pekerti. Karena keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan budi pekerti sangat penting agar menjadi manusia yang berpikiran global dan memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Agar kelas saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka ada dua hal yang harus segera saya lakukan. Yang pertama, mengubah pola pikir saya untuk memberikan merdeka belajar. Saya memahami setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan membawa kodrat lahirnya yang berupa potensi, bakat, dan minatnya.
Dengan Merdeka Belajar, saya akan memberikan lebih banyak ruang kepada anak untuk belajar lebih leluasa tanpa ada aturan, paksaan, tetapi sebagai pamong, saya akan memfasilitasi dan menuntunnya. Kedua, membuat rencana pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa yang juga menekankan pada peningkatan budi pekerti. Maka implementasinya dalam pembelajaran adalah memberikan pembelajaran yang lebih multimetode, multimedia, dan multiliterasi. Misalnya membuat pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Salam bahagia, merdeka belajar.